Saya Arini Sucia, saya peserta pembatik level 3. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi termokimia. Oke anak-anak, sekarang coba ambil etanol, kemudian pindahkan ke dalam beker gelas. Aduh, tumpah. Dan kali hati-hati ya nuangnya. Kamu numpain apa saya? Etanol 70%. Miss, kok di tangan terasa dingin ya, Miss? Oke, pada saat etanol tumpah ke tangan, maka panas dari kulit akan mengubah fase cair etanol menjadi gas. Karena panas dari kulit telah diserap oleh etanol, maka kulitmu akan terasa dingin. Termokimia. Termokimia berasal dari kata termo yang berarti panas atau kalor. Sehingga termokimia bisa kita definisikan sebagai ilmu yang mempelajari banyaknya kalor yang dilepas maupun diserap pada suatu reaksi kimia. Ketika mengamati perpindahan kalor pada suatu reaksi kimia, kita perlu memahami apa itu sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Dalam hal ini adalah produk dan reaktan. Sedangkan lingkungan adalah hal-hal lain di luar sistem. Contohnya, gelas tempat kimia dan udara di sekitar. Sistem dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Pada sistem terbuka, memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Sedangkan pada sistem tertutup, hanya memungkinkan terjadinya perpindahan kalor, tapi tidak dengan perpindahan materi. Pada sistem terisolasi, tidak memungkinkan perpindahan kalor, baik sistem maupun materi. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, maka kalau etanol dituang ke dalam beker gelas, kira-kira yang menjadi sistem dan lingkungannya yang mana ya? Larutan etanol 70%-nya sebagai sistemnya, Miss. Benar sekali. Kalau lingkungan, Berarti lingkungannya selain etanol kan, Miss, jadi bisa berupa ke gelas kimianya dan udara sekitarnya. tepat sekali. Nah, sekarang Miss punya pertanyaan lagi nih. Etanol ini di dalam beker gelas kira-kira sistemnya apa? Terbuka, tertutup, atau terisolasi? Sistem terbuka, Miss, karena memungkinkan perpindahan kalor dan materinya antara sistem dan lingkungannya. Benar! Semua energi yang dimiliki oleh sistem disebut dengan entalpi atau yang dilambangkan dengan H. Besarnya entalpi tidak bisa kita ukur, namun perubahan entalpi atau delta H bisa kita ukur. Jika reaksi kimia berlangsung pada tekanan yang tetap, maka perubahan entalpi sama dengan banyaknya kalor yang diserap maupun dilepas oleh sistem. Berdasarkan hal itu, maka reaksi termokimia dibedakan menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan karena sistem mengalami kenaikan suhu. Kebalikan dari reaksi eksoterm, reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan karena sistem mengalami penurunan suhu. Penyerapan kalor menyebabkan entalpi reaksi bertambah sehingga delta H bernilai. Nah, sekarang reaksi termokimia apa yang terjadi pada saat etanol mengenai kulit kalian, eksoterm atau endoterm? Endoterm, Miss, karena etanolnya telah menyerap panas pada kulit, jadi kulitnya terasa dingin. Oke, benar sekali. Ayo kita lanjutkan. Silakan. Nah, tadi kita sudah belajar apa itu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Sekarang, bisakah kalian menyebutkan contoh dari reaksi eksoterm dan endoterm selain dari video yang tadi? Tulis di kolom komen ya. Terus belajar, tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.